Jangan kemudian gara-gara satu kejadian semua gebiah uyah. Nah, kita khawatir terjadi framing, penggiringan ya, sehingga yaudah jangan taruh di pesantren. Padahal anak-anak yang di pesantren jutaan yang berprestasi dibanding yang iya kan gitu. Yang zong kayak gini, gitu kan. Jutaan yang berprestasi yang sudah kancahnya nasional, internasional sudah banyak gitu loh. Terus apakah yang ini akan rusak gara-gara satu ini? Tidak fair rasanya. Redaksinya kalau nggak salah baca tuh gini, tanpa seizin korban. Coba, pertama kalimat ini bermasalah nggak secara redaksi? Menurut Anda bermasalah. Emang ada korban yang ngizinin? Iya. Namanya korban, dia jadi korban. Nggak ada yang ngizinin. Korban perampokan. Rampoklah aku. Nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Korban penikaman. Tolong nih tikaminannya. Nggak ada. Itu bukan korban. Iya. Nah Ustaz, ini apa namanya uniknya setelah kami dengar bahwa salah satu yang membuat santriwati ini mau karena dijanjikan kuliah, dijanjikan kemudian diresmikan gitu ke keluarganya apa segala macam gitu. Apakah dalam Islam juga ada seperti Ustaz? Janji akan nikah resmi, jadi dimutah dulu mungkin kemudian akan resmi gitu ya. Kenapa nggak dia nikah resmi aja? Oh iya, selesai dah. Kenapa harus dia mutah dulu? Nggak, logikanya gini, ada namanya nikah secara misyar. Nikah misyar itu nikah di mana untuk status aja dulu. Ada. Mungkin dulu ada serialnya kawin gantung kawin, ya gitu istilahnya. Jadi dia ingin statusnya halal dulu aja. Sama-sama sedang studi, sedang kuliah, satu di Turki, satu di Saudi contohnya. Udah halal dulu. Ya kan belum tentu langsung ketemu, belum apa kan. Ya nanti lulusan ketemunya. Karena sekarang udah semester 8 contohnya. Ya kan enggak apa-apa begitu. Ketimbang alasannya dimutah dulu demi untuk nanti dinikahkan secara formal, syar'i. Kenapa enggak sekarang nikah syar'i aja? Gitu kan. Jadi alibi dan alasannya enggak logis, enggak masuk akal. Gitu. Justru malah dia membuka celah bahwa emang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Waduh, ini menariknya Ustaz. Jadi memang arah beritanya jadi orang banyak yang jangan taruh anak di pesantren gitu. Waduh. Kan. Akhirnya sudah dijelaskan sama Ustaz bahwa ini beda sekali boarding itu sama pesantren, dan salah satu hal yang membuat kita yakin dulu. Jadi ketika memasukkan anak ke pesantren, berarti sekolah itu harus diverifikasi dulu, Ustaz? Harus diverifikasi. Dan gini loh, kalau kita mau adil, mau fair, kalaupun terjadi sesuatu, katakanlah ya, terjadi sesuatu nih, semoga Allah tidak takdirkan. Orang yang bijak, akalnya akan mengatakan itu oknum. Nggak bisa kan kita bilang gini, institusi kepolisian, kalau ada oknum kepolisian bermasalah, bubarkan institusinya. Nggak adil dong. Sebagaimana, kalau ini di ketentaraan, bubarkan. Nggak dong, nggak begitu kan. Maka oknum yang diproses. Jangan kemudian gara-gara satu kejadian semua gebiah uyah. Nah, kita khawatir terjadi framing, penggiringan ya, sehingga yaudah jangan taruh di pesantren. Padahal anak-anak yang di pesantren jutaan yang berprestasi dibanding yang iya kan gitu. Yang zong kayak gini, gitu kan. Jutaan yang berprestasi yang sudah kancahnya nasional, internasional sudah banyak gitu loh. Terus apakah yang ini akan rusak gara-gara satu ini? Tidak fair rasanya. Benar, setuju. Gitu. Sama polisi ya kan, yang telah berjasa kepada negeri ini, tentara yang sudah mengorbankan jiwa, raga, darahnya semua banyak. Kalau kemudian ada yang berkasus, apakah kita bilang wah sama aja nih? Kan nggak boleh, nggak boleh gitu. Memang jadi korban selalu Islam ya, ibaratnya banyak framing seperti itu gitu. Misalnya satu institusi ada yang korupsi misalnya, apakah satu institusi kita bubarin? Enggak juga. Oknum aja oknum yang diproses. Tapi berbeda dengan Islam, pada saat ada satu ada elemennya yang bersifat itu, maka yang dicap se-Islamnya. Seperti itu. Sejak kapan rumusan ini berlaku pertama? Yang kedua, siapa yang ngajarin kita untuk menilai kayak gini?
tuh kan Islamnya bubarin, tuh kan Islam tuh radikal, tuh kan Islam tuh begini, tuh kan Islam tuh ngajarin tentang hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang porno, sejak kapan gitu loh Anda tahu kayak gini? Anda kok nggak bisa menilai dengan baik, dengan bijak? Kalau ada masalah di satu institusi, kita tidak katakan gini, udah bubarin aja DPR-nya. Karena ada yang korupsi, enggak dong, karena banyak orang baik di sana. Ini oknum proses, gitu contohnya. Nah begitupun agama ini, tatkala ada orang yang katakanlah tadi zong kayak gitu, proses saja. Dan kita pun mendukung sekuat tenaga dan sepenuh hati untuk diproses yang kayak gini. Berarti sama halnya kayak kalau kita naik mobil ada yang kecelakaan Ustaz ya? Tiba-tiba orang, kecelakaan kan, kita nggak naik mobil lagi. Gitu. Salah gitu kan. Wah pesawat ada meledak, udah nggak usah naik pesawat lagi. Kita jalan kaki aja gitu. Zaman Flintstone kita balik lagi gitu. Ya mungkin untuk kasus lain iya, tapi untuk Islam the whole package yang menjadi framing. Soalnya menarik saat karena setelah kejadian ini gitu ya, justru kemudian digeret-geret kepada hukum Islam, gitu kan. Ini uniknya ya, mungkin ada satu jenis undang-undang yang mungkin masih menjadi polemik sekarang ini. Justru dengan adanya undang-undang tersebut malah akan menghalalkan seperti kan sama mau nih. Nah, kan redaksinya kalau nggak salah baca tuh gini, tanpa seizin korban. Coba, pertama kalimat ini bermasalah nggak secara redaksi? Menurut Anda bermasalah? Emang ada korban yang ngizinin? Iya. Namanya korban, dia jadi korban, nggak ada yang ngizinin. Korban perampokan, rampoklah aku, nggak ada. Ya kan? Korban penikaman, tolong nih tikaminannya, nggak ada. Itu bukan korban. Berarti kalau dengan seizin korban, bukan korban namanya. Iya, namanya restu. Nama udah kong kali kong. Udah kong kali kong, itu yang pertama. Yang kedua, dari kalimat itu berarti pemahaman mafhumnya, secara mafhum yang kita fahami dari yang terucap itu gini. Oh kalau sesama suka sama suka boleh dong. Berarti kalau udah ngizinin boleh dong. Berarti si pelaku ini nggak boleh dihukum nih. Nah, ya karena kan suka sama suka. Kalau kayak gitu nanti kita nggak akan ketemu ada istilah perzinahan, iya kan? Nggak ada. Sama juga riba nggak akan ada. Kenapa riba nggak ada? Loh iya dong. Sama suka kok. Yang ini suka, yang itu suka, nggak bisa kita katakan begitu. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi pelanggaran hukum syar'i pelanggaran sebutnya. Gitu. Nah itu ada juga diarahkan ke tuh kan pakai hijab nggak berpengaruh, nggak bakal diperkosa, dia pakai hijab diperkosa gitu kan. Memang itu arah framingnya memang ya agak sedikit, kalau menurut saya sih ya terlalu dangkal sih saya. Sebetulnya gini, kalau kita pikirkan dari angka perzinahan atau pemerkosaan gitu kan, memang setiap negara pasti ada. Pasti. Gitu. Tapi dengan negara dengan akidah itu jumlahnya lebih kecil dibanding yang bebas itu kan. Pasti. Tapi nggak dipandang dari situ. Coba dari satu kasus ini akan menjadi wajah dari seluruh the whole umat Muslim yang menjalankan akidah gitu. Itulah ketidakadilan, tidak objektifan tadi itu siapa yang ngajarin gitu. Kalau Anda di sini sudah buruk, ya, maka tetap akan Anda keluarkan buruk walaupun baik yang Anda lihat. Karena teko hanya akan mengeluarkan isinya. Masya Allah. Gitu. Kalau dia isinya kopi, keluarnya teh manis, Anda beli tuh teko 3. Kenapa? Itu teko ajaib. Ajaib ya. Teko ajaib. Jadi kita hanya mengeluarkan apa yang ada di otak kita ya. Iya. Kita diisi dengan ilmu apa, feedingnya apa, maka itu akan keluar. Keluar itu. Di instalasinya buruk, ya buruk aja. Nggak ada. Masya Allah. Gitu. Nah, mengenai anaknya Zat. Untuk anak yang hasil hubungan tadi, itu statusnya gimana Zat? Sebelumnya kita udah bahas mengenai waris segala macam. Nah ini anaknya jadi anak gimana lah statusnya? Ya, kalau di dalam Islam pertama gini, kalau pernikahan sah, tapi terjadi perzinahan dan itu dilakukan misalkan di rumahnya, gitu ya, maksudnya dia masih berumah tangga gitu, maka wal waladu lil firash, kata Rasulullah, anak itu nisbat nasabnya ke ayah, walaupun itu mungkin bukan spermanya si suami. Oh, gitu. Resminya sama. Oke. Tapi dosa yang nanggung siapa? Ya si perempuan yang berzina tadi sama lawan mainnya. Tapi ini, kalau ternyata suami melihat, tapi dia tidak punya saksi, dia melihat itu hasil perzinahan, bukan
benihnya, bukan airnya dia, maka di Islam ada namanya li'an. Li'an itu sumpah laknat yang dilakukan suami 4 kali bahwa dia menyaksikan istrinya berzina, dan yang kelima dia katakan, kalau saya berdusta saya siap kena laknat. Nanti si istri membalas langsung. Iya, betul. Nanti si istri membalas dengan mengatakan, saya menolak, saya mengingkari sebanyak 4 kali. Yang kelima dia katakan, jika saya berdusta maka saya siap kena laknat. Dua-duanya itu li'an namanya. Kalau nggak ada saksi. Ngeri banget. Ngeri. Karena setelah itu konsekuensinya nggak bisa kumpul lagi di dunia ini. Mungkin nanti CLBK ya, cerita lama belum kelar, balikan lagi. Enggak ada. Nggak boleh ya? Sampai hari kiamat nggak boleh. Kalau sudah melakukan li'an cerai selamanya sampai hari kiamat. Karena kan iya masa udah dimuntahin dijilat lagi. Kan itu kan istilahnya udah dimuntahin. Enggak, lu udah ini wanita kotor bahasanya gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang kedua, kalau ternyata statusnya tadi kayak gitu, gimana nih? Terus suaminya malah nggak menganggap, enggak, itu bukan ini saya, sampai dia menceraikannya. Kalau dia sudah berstatus menikah, ya berarti anak itu kembali kepada ibunya. Nasabnya pada ibunya ya. Ya. Kalau belum menikah sama kembali kepada ibunya. Artinya yang mengandung dia. Lah enak banget dong Ustadz. Yang laki-lakinya nggak nanggung apa-apa. Ya itulah makanya jangan berzina. Yang halal aja mudah kok kenapa berzina kan? Makanya Islam mengatur itu ya. Itu sampai sedetail itu coba. Mau wanitanya harus resmiin gitu kan? Ya dihalalkan. Gitu. Ya Allah, mana tadi anak kok nggak lihat? Jangan ya. Jangan. Karena itu bukan endorse. Minum air minum kemasan tadi. Enggak usah. Di situ ada tulisan do not accept if sale is broken. Jangan diterima kalau segel rusak. Nah, urusan minuman aja jangan diterima kalau segel rusak. Bagaimana istri? Bagaimana perempuan? Cakep. Emang ini masuk. Emang ini beli sepatu. Beli sepatu main sedengin aja, main ukur. Beli sepatu, yes. Lu sedengin ukuran kaki lu, enggak, gue nyedengin. Ini anak orang lu sedengin. sedengin aja gimana? Syariat ini, Islam ini benar-benar menjaga wanitanya, dijagain banget gitu. Ditinggikan, dijagain banget, diagungkan. Jadi berarti kayak yang orang sering bilang Ustaz, beli risol yang masih di etalase, apa yang udah diemper gitu. Nah, beda dong pasti. Ya. Iya. Waduh, ya kalau anaknya ini hasilnya diperkosa tuh? Hasil diperkosa tetap juga ke ibu sebenarnya. Ibu juga ya? Ibu juga. Gitu. Waduh, kasihan juga ya. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi manfaat buat kita ya. Amin, ilmu ini. Amin. Ilmunya. Dan juga tercerahkan juga ya. Kemudian jangan stereotyping dengan berita yang di blow up mengarah kepada hal yang tidak semestinya gitu ya. Ya ini memang jadi bahan ceritanya, jadi bahan gitu ya. Dan di sini juga tidak ada hubungannya dengan undang-undang kekerasan seksual. Betul, itu ya. Betul. Nggak ada hubungan. Justru malah ini bisa membuat orang seperti beliau ini bisa lolos dari hukum. Ya, karena dianggap melakukan dengan suka sama suka. Waduh, betul. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih waktunya Ustaz ya. Aduh, Masya Allah. Insyaallah mudah-mudahan banyak yang tercerahkan, banyak yang tadinya mungkin mau nyantrenin anaknya lagi ragu-ragu, sekarang udah tercerahkan lagi. Udah. Aduh, mudah-mudahan seperti itu tambah semangat juga. Amin. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk Ustaz. Amin ya Rabb, amin. Mudah-mudahan juga teman-teman semua, ini bukan mengacu kepada satu orang, dua orang. Ini adalah mungkin Allah sedang mensyiarkan apa yang bisa terjadi. Bisa saja terjadi sama keluarga kita. Arsetin. Pas banget lagi Hasan. Pas banget. Kalau kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.